Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Nah, Kak Komang berharap kalian semua masih dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, adik-adik, di sini Kak Komang akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu masih pada pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Adik-adik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Pertama yang akan kita pelajari yaitu muatan IPS. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting yang bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajah. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan rumah. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, saling menghormati antar anggota keluarga, bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan tugas bersama-sama dengan anggota keluarga, dan rajin membantu anggota keluarga yang lain. Selanjutnya yaitu di lingkungan sekolah. Mengisi kegiatan kemerdekaan dengan adik-adik rajin atau giat mengikuti pembelajaran, mengikuti upacara bendera, dan tertib dan hikmat, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai atau untuk mengenang para jasa-jasa tokoh pahlawan kita dalam merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama, kemudian di lingkungan masyarakat. Adik-adik bisa bekerja sama dengan lingkungan masyarakat, misalnya dalam memperingati atau mempersiapkan Hari Kemerdekaan Indonesia, satu dalam menjaga kerukunan bangsa, membantu saling menghormati antar anggota masyarakat Indonesia, membantu pemerintah dalam membangun pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu mementingkan kepentingan bersama dibandingkan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, dengarkan teks berikut ini. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangdu Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Jawabannya adalah yang pertama musyawarah dan menentukan kebudayaan yang akan diperkenalkan. Yang kedua yaitu bangga dengan kebudayaan Indonesia. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah hal yang dapat dipelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya adalah lakukan musyawarah untuk memutuskan sesuatu dan bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jawabannya adalah di rumah. Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu saling menyayangi antar anggota keluarga atau sesama keluarga. Sedangkan di sekolah, melakukan voting dalam pemilihan ketua kelas dan melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Yang ketiga di masyarakat, ikut gotong royong dalam membersihkan lingkungan dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik, itulah penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita ke muatan pembelajaran SBDP.
Pola lantai tari tunggal berpasangan dan berkelompok. Ada 3 bentuk penyajian tari, yaitu tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Setiap bentuk tarian tersebut dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang. Pola lantai yang digunakan pada tari tunggal dapat berbentuk pada pola lantai horizontal, vertikal, atau diagonal. Contoh tari tunggal adalah tari jaipong dan tari topeng kelana. Yang kedua yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tarian yang dilakukan oleh sepasang atau oleh 2 orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh 2 orang penari atau secara berkelompok, secara berpasang-pasangan. Pola lantai dalam penarian tari berpasangan yaitu horizontal, vertikal, atau diagonal. Contoh tari berpasangan adalah tari serampang 12 dan payung. Yang ketiga adalah tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai yang digunakan dalam tari berkelompok adalah dapat berupa pola berlingkar, angka 8 atau melengkung. Contoh tari berkelompok adalah tari piring dan tari lego-lego. Nah, adik-adik, kalian sudah belajar tentang pola lantai tari daerah dan mempraktekkannya. Nah, adik-adik, perhatikanlah atau amatilah gambar berikut dan gambarlah pola lantainya. Yang pertama yaitu tari Seudati dari Aceh. Yang kedua ada tari Andun dari Bengkulu. Yang ketiga yaitu tari Tanda dari Riau, dan yang keempat ada tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Berikut adalah tabel nama tarian berserta pola lantai. Yang pertama yaitu ada tari Seudati. Pola lantainya adalah pola lantai lurus, segi 4, berbentuk U, pola zigzag, pola berbentuk huruf S, pola segitiga, dan pola segi 4 silang. Yang kedua adalah tari Andun. Pola lantainya adalah pola lantai lingkaran. Yang ketiga adalah pola tari Tanda. Pola lantainya adalah pola lantai campuran antar lingkaran, lurus, dan zigzag. Dan yang terakhir yaitu tari Tambun dan Bungai. Pola lantainya yaitu pola lantai campuran antara garis lurus atau horizontal dan zigzag. Nah, adik-adik, itu adalah pembelajaran SPDP. Jadi itu tadi video pembelajaran dari Kak Komang di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran Kak Komang dengan baik, dan terima kasih juga telah menonton video pembelajaran dari Kak Komang. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya, dan juga tetap jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan.